Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang majelis guru kita ini dalam kegiatan desiminasi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan dalam pagi ini melakukan aktivitas, mulai dari kita mendampingi ananda kita tadi apel pagi sampai pukul 9 ini masih dalam keadaan sehat. Selawat beriring salam untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marlininte yang sudah berkesempatan hadir dengan jadwal yang padat ya Bu ya untuk kegiatan desiminasi CGP pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Pembangunan yang juga berkesempatan hadir, dan Bapak Ibu Majelis Guru di SMP Pembangunan. Baiklah, pagi ini kita akan melaksanakan namanya kegiatannya desiminasi dari guru kita, salah seorang guru kita, Ibu Siska Franinda, di mana kegiatan ini yaitu penyebaran budaya positif di sekolah kita. Bagaimana nanti lingkungan kita memberikan aura-aura positif sehingga peserta didik kita merasa nyaman dan aman berada di sekolah kita. Sebelum Bu Siska menyampaikan terkait desiminasinya, yang pertama kita minta arahan dari Ibu Marlin. Kepada Ibu Marlin kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Robi Nurman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kembali kita dihadirkan di ruangan ini untuk mendengarkan desiminasi atau penyebaran praktik baik atas penjelajahan yang dilakukan oleh Ibu Siska Praninda dalam modul 1.4. Semoga di modul-modul berikutnya akan muncul beberapa praktik baik lainnya yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Siska Praninda, guru hebat kita. Semoga di langkah beliau dalam melaksanakan guru penggerak atau calon guru penggerak sekarang sudah sampai pada modul 1.4 dan bersama-sama
kita memberikan apresiasi penuh kepada Bu Siska Praninda dalam penyebaran praktik baik tentang budaya positif, seperti apa nanti yang akan beliau diseminasikan kepada kita. Dan Mbak Siska, kami berharap ini benar-benar bisa menginspirasi bagi kita semua untuk kelangsungan budaya positif di sekolah kita. Dan kita berharap tidak hanya ini berlaku untuk guru-guru senior saja, tetapi seluruh kita, dan ini berdampak kepada seluruh peserta didik kita. Tentang apa gerangan, maka sama-sama Bapak dan Ibu kita simak nanti apa yang akan dipaparkan oleh Bu Siska Praninda. Bu Siska Praninda, jangan lupa berbagi seluruhnya, bagikan apa yang sudah dijelajahi, bagikan kepada kami sehingga kami nanti bisa menerapkannya kepada seluruh peserta didik yang ada di sekolah kita maupun teman-teman guru dan pendidik di sekolah kita. Barangkali itu kita berikan aplaus dulu kepada Bu Siska Praninda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marlin atas sarannya. Semoga arahan yang diberikan oleh Bu Marlin menjadi penyemangat ya Bu dari Bu Siska nanti dalam penyebaran budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk lebih memahami terkait budaya positif yang ada di sekolah kita nanti yang perlu kita kembangkan, kita minta kepada Ibu Siska untuk memaparkan secara jelas seperti apa pelaksanaannya di sekolah. Kepada Ibu Siska kita persilakan. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mukadimah kita tumpangkan kepada yang terdahulu. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di sini dalam nanti penyebaran, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Siska Praninda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang. Oke, baiklah Bapak Ibu, dalam menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kita, di sini selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Mari bersama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nanti bagaimana penerapannya terkait tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, terkait tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, di sini kita menggunakan konsep inti budaya positif. Oke, dalam konsep inti budaya positif, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, inilah nanti konsep inti budaya positif yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan terkait tentang yang ada di sekolah kita. Nah, tentang pembelajaran dengan paradigma baru, bagaimana itu pembelajaran paradigma baru yang akan kita terapkan di sini? Yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimanakah apa-apa saja yang tertera dalam profil pelajar Pancasila? Di antaranya adalah kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global,
beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada mandiri dan bernalar kritis. Itu nanti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dalam penerapan paradigma belajar baru itu kita menggunakan yang namanya berdiferensiasi pada proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, berikutnya, ini terkait tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada seorang guru yang mengontrol peserta didiknya. Nah, di sini kita bisa melihat ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana caranya guru mengontrol murid di sini? Nah, yang berikut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebenarnya yang miskonsepsi. Nah, berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, disinilah nanti miskonsepsi tentang teori kontrol yang akan kita bahas di sini. Nah, selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa-apa saja, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, kita ambil satu contoh di sini. Jika stimulus responnya ada realita kebutuhan kita sama, pada teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Tidak sama realita kebutuhan kita dengan A yang B itu tidak sama. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu yang stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita ambil satu contoh lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak. Ya, ternyata bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa sama pandangan kita terhadap orang lain, tidak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini dia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa perilaku kita ke depan, itu kita mempunyai tujuan. Apa tujuan yang kita harapkan dari perilaku kita tersebut? Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa orang lain mengontrol kita? Bapak Ibu? Tidak ya. Yang bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Untuk berbuat positif, bagaimana kita menerapkannya, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain sama ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sudah gagal, dibujuk pula, itu namanya sudah stimulus respon. Teori kontrolnya, berkolaborasilah dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Ya, menang atau kalah kita di sini, kita sama-sama di sini semuanya. Berikutnya. Nah, di sini dikatakan ada disiplin positif. Disiplin positif di sini ada 3. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina. Apa itu? Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kata disiplin perilaku positif itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada kita yang disiplinnya mendapatkan penghargaan atau reward atau motivasi. Nah, di sini dikatakan dengan disiplin positif tadi. Nah,
berbicara tentang nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif. Nah, nilai yang disepakati bersama itu nilai kebajikan apa? Universal namanya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai yang kita sepakati bersama, kita lepaskan dulu dari suku, bangsa, budaya kita masing-masing. Nah, maupun latar belakang kita. Jadi kita tidak mengindahkan, oh itu sukunya siapa, itu bangsanya apa, itu daerahnya mana. Tidak. Jadi kita memilih nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan yang telah kita sepakati. Nah, contoh nilai kebajikan atau institusi atau suatu organisasi, yang pertama itu namanya seperti yang kita bilang tadi, ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, itu yang profil pelajar Pancasila. Nah, yang AIPO Primary Years Program atau itu program dasar tahunan, diantaranya adalah ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati kepada orang lain, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen ya. Oke, itu yang untuk program tahunan, dasar program tahunannya. Nah, untuk yang keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini untuk keterampilan hidup kita dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, itu dia pendengar yang aktif, yang bukan pendengar pasif ya. Bapak Ibu. Nah, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu dia. Kita tidak bisa merendahkan orang lain karena kita di sini sama, punya hak dan kewajiban yang sama semua. Oke. Setelah itu dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, itu dia nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara bersama tanpa kita memandang tadi ada suku, ada budaya, ada ras kita masing-masing. Nah, di dalam budaya positif ada namanya itu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia kita sebagai dalam penerapan budaya positif. Tadi berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kita ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, salah satu di antaranya seperti Bapak Ibu lihat, bertahan hidup. Bagaimana yang bertahan hidup di sini? Nah, makanan, contohnya bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang bertahan hidup dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok atau organisasi yang ada di satuan pendidikan kita. Itu namanya kita merasa diterima di sini ya. Oke, ada penguasaan. Nah, penguasaan ini jenisnya adalah harga diri, ada keinginan untuk dianggap, ada memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu yang terkait tentang nomor 3 itu tentang penguasaan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, ada memiliki pilihan, ada mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah, yang kelima terkait dengan kesenangan. Nah, dalam kesenangan ini itu contohnya bermain, ada humor, antusias, tertawa. Nah, jadi dalam 5 dasar kebutuhan manusia ini dia bermacam-macam. Contohnya dalam kesenangan dalam proses pembelajaran kita. Nah, bisa jadi anaknya ingin bermain, misalnya kita diskusi saja dengan siswa. Nah, dalam proses pembelajaran kenapa dia tidak berminat
lakukan game dalam proses pembelajaran kita. Ya, oke. Atau dia berantusias dalam proses pembelajaran kita, atau dia ingin tertawa atau dalam proses menggunakan game yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, ini dia. Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dia ada dua. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, mana yang motivasi ekstrinsik? Contohnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu yang ekstrinsik tadi. Kita bagaimana caranya menghindari itu berasalnya dari ekstrinsik tadi. Oke, yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, itu biasanya yang terjadi. Oke, ada motivasi intrinsik, itu contohnya yang di dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia yang ada baik itu pada diri kita sendiri maupun pada siswa kita. Ada perilakunya ekstrinsik, ada perilakunya intrinsik. Nah, terkait tentang teori motivasi, penghukum, dan restitusi dan penghargaan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada 3 perbedaan di sini. Yang pertama itu tentang hukuman. Nah, pernahkah Bapak Ibu di kelas atau berada di lingkungan sekolah kita ini sebagai hukuman memberikan kepada siswa kita? Contohnya di sini, kalau hukuman itu dia tidak terencana, secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, yang ketiga, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu dia yang sering kita contohnya lakukan dalam bentuk hukuman. Secara tiba-tiba, dia satu arah, siswa tidak dilibatkan. Jadi biasanya kalau hukuman ini sering terkejut siswanya. Kapan Bapak Ibu melaksanakan hukumannya? Contoh seperti kalau kita tidak membicarakan atau melaksanakannya dengan siswa seperti itu. Jadi dia menggunakan yang namanya satu arah ya, terencana atau tiba-tiba. Nah, ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Contohnya kalau siswa terlambat kan kita sudah ada peraturannya Bapak Ibu. Biasanya kalau dalam kita berbaris di lapangan itu kan waktunya 7.15 ya Bapak Ibu ya. Itu kan terencana namanya. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu yang konsekuensi tadi. Berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, udah terlambat siswanya, kita duduk di depan, dimonitor juga muridnya. Ini dia nanti ini bermasalah juga lagi, ini dia. Nah, itu termasuk dalam konsekuensi. Guru selalu memonitor muridnya. Oke, ada yang namanya restitusi. Nah, di dalam restitusi ini salah satunya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa kita nanti itu akan dibahas dalam namanya restitusi. Nah, yang berikutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh, kalau siswa kita terlambat tadi sudah terlambat, dia jangan kita langsung mencari solusinya, tanyakan kepada siswa kita, apa solusi yang terbagimu jika kamu terlambat seperti ini lagi. Jadi tidak tanya, nah besok terlambat balik, nah kamu ini lagi ya, kamu berdiri di depan ya. Jangan seperti itu. Kita sebagai institusi di sini berikan kepada siswa kita, ajak dia untuk mencari solusi yang terbaik. Temukan dengan dirinya apa solusi yang terbaik supaya dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Itu Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Di manakah kita Bapak Ibu? Ada 5 di sini. Nah, apakah kita ada termasuk di dalamnya atau bagaimana? Nah, coba lihat. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada teman,
ada pemantau, dan ada manajer. Ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh dari yang kelima tadi, dari yang ini, dari 5 posisi kontrol tadi, kita ambil saja salah satu contoh dalam melaksanakan upacara bendera. Nah, yang kita laksanakan setiap hari Senin. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, nih contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, ini kasus ya Bapak Ibu ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kita ambil satu posisi kontrolnya. Yang pertama itu ada penghukum. Nah, kalau kita sebagai penghukum tadi bagaimana Bapak Ibu? Tidak terencana ya, secara tiba-tiba dan satu arah, tidak melibatkan siswa. Contohnya kita langsung saja hormat pada bendera selama 1 jam. Kan siswanya itu terkejut, nggak ada kesepakatan antara guru dengan siswa, langsung disuruh hormat. Itu namanya penghukum secara tiba-tiba. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mana yang pembuat merasa bersalah ini? Sudah berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu, kamu selalu mengecewakan Ibu Bapak. Ini dia kalimatnya, membuat siswa merasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak Ibu bilang, kamu juga yang terlambat lagi. Kemarin kamu, sekarang kamu. Apa yang harus Ibu lakukan? Itu membuat diri siswa merasa bersalah. Nah, yang ketiga itu teman. Nah, bagaimana yang teman ini? Nah, kita sering ini dengan siswa mengajak siswa seperti teman ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini contohnya teman. Adi, ayolah. Kenapa kamu tidak mengikuti upacara bendera? Sering tak kita mengatakan seperti itu kepada anak didik kita Bapak Ibu? Nah, itu sebagai teman kita namanya. Ayo Adi, ayo Gavi, kita upacara lagi. Ayo, itu sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya, kenapa tidak pakai atribut lengkap sambil tertawa ringan? Nah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Silakan berbaris bersama temanmu. Nah, inilah kata-kata yang sering kita ucapkan dalam posisi kontrol kita sebagai teman kepada siswa. Sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ayo ikut Ibu, kita antarkan Ibu upacara. Ayo kita upacara. Itu sebagai teman namanya. Ayo lagi, ikut lagi upacara. Ada upacara di sana. Oke, ada pemantau. Pemantau ini contohnya di sini. Peraturannya apa? Ada apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu yang sering kita ucapkan kepada peserta didik kita. Contohnya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, nada suara datar, ada bahasa tubuh yang formal. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Bisa mengerjakan tugas ini. Nah, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas atau dalam upacara bendera. Itu memantau. Nah, udah masuk dia barisan atau tidak ya? Saya pantau dulu dari jauh. Itu namanya pemantau Bapak Ibu. Kita pantau siswa kita tadi, apakah sudah dia mengikuti atau bergabung pada saat upacara bendera. Yang manajer. Nah, ini dia bagian yang kelima, yang manajer. Manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Oke, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Contohnya tadi ada siswa yang terlambat upacara bendera. Minggu depan dia kembali upacara bendera yang terlambat. Jangan kita langsung, nah kamu juga lagi, ini lagi. Kenapa tidak upacara? Apa alasannya tidak upacara? Nah, kalau dalam posisi manajer ini, apa kesalahan kamu tadi nak tidak ikut upacara? Nah, atau mungkin atributnya tidak lengkap tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kira-kira bagaimana caranya kamu memperbaiki tidak ikut upacara? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan kita langsung menjudge anak. Nah, dalam kelima posisi kontrol ini, manajer inilah yang tepat dengan bahasa, dengan pendekatan kepada siswa, posisinya pada manajer kita Bapak Ibu. Tidak sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman. Nah, pada manajer inilah nanti kita bisa berbicara dari hati ke hati ke siswa.
Kita tanyakan, kita berikan dia apa solusi yang akan dia cari terhadap masalah yang dia lakukan tadi. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan apa merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ada dalam 5 posisi kontrol tadi. Nah, keyakinan kelas. Sebelum pada proses pembelajaran, kita dengan siswa terlebih dahulu melakukan keyakinan kelas agar selama proses pembelajaran berjalan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita lakukan atau yang kita sepakati dengan siswa. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh peserta didik kita. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau bisa dalam keyakinan kelas ini semua siswanya hadir. Jadi, kalau ada kesalahan atau yang tidak mengikuti dengan keyakinan kelas ini, mereka tidak tahu apa itu keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, ini dia segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita melakukan atau memproses siswa itu sesuai dengan urutannya, tidak langsung kepada keyakinan kelas yang kita tanya atau tidak langsung kepada validasi tindakan yang salah. Dia ada urutannya. Nah, misalnya menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, siswa kita ada yang terlambat tadi, setiap orang pasti ada melakukan kesalahan. Itu juga pernah terlambat. Jadi kita tidak langsung, kamu kan udah tahu keyakinan kelas apa yang kita buat, jangan langsung seperti itu dulu kita ucapkan kepada siswa. Nah, yang berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Mungkin tadi malam dia menonton TV terlalu malam atau menonton bola bagi yang laki-laki sehingga dia datang terlambat pada keesokan harinya. Nah, itu yang validasi tindakan yang salah. Nah, untuk keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, nak? Nah, biarkan dia sendiri yang mencarinya. Apa keyakinan kelas yang mereka sepakati? Contohnya, tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh terlambat masuk dalam proses pembelajaran. Kan mereka kan yang bikin keyakinan kelas sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini dia ada 3, sesuaikanlah dengan yang kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, media menstabilkan identitas ini tadi sudah juga diperjelaskan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh kapan kita gunakan berbuat salah itu wajar nak. Setiap orang ada masalah atau ada salah. Nah, tentunya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak dulu juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini dia nanti ungkapan atau kalimat yang akan kita gunakan kepada peserta didik kita. Jangan langsung menjudge anak. Ya Bapak Ibu ya, kita stabilkan dulu. Kita stabilkan identitas mereka seperti apa. Nah, berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip perilaku setiap berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat hari ini. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang buruk hari ini ya. Kamu melakukannya
sampaikan bahwasanya kesepakatan kelas kita keyakinan kelas baru kita diskusikan secara bersama-sama agar nanti ke depannya peserta didik kita sesuai melakukan dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati tadi. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita pada penutup. Penutup di sini yaitu adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer di sini ya Bapak Ibu, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu dia Bapak Ibu terkait tentang penerapan pengalaman dalam budaya positif yang akan kita laksanakan secara terus-menerus di sekolah kita ini. Baiklah, Bapak Ibu, atau ada pertanyaan atau ada tambahan terkait tentang diseminasi kita pada pagi hari ini? Terima kasih Bu Siska sudah menjabarkan sangat detail ya terkait budaya positif yang akan kita terapkan, yang akan kita sebarkan terhadap peserta didik kita. Setelah ini kita minta kepada Bapak Ibu yang mungkin masih di kepalanya masih bertanya-tanya atau ada yang masih mengganjal diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Nani. Ini bertanya apa ini atau menambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih nih buat Bu Siska yang sudah menyampaikan pemahaman tentang penerapan budaya positif yang di sekolah. Dari paparan yang telah Bu Siska sampaikan tadi, ada satu yang menjadi pertanyaan bagi saya di sini tentang disiplin positif. Dikatakan tadi bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi peserta didik kita tanpa ada kalimat itu, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa imbalan, bahkan tanpa hukuman. Nah, berbanding kembali dengan apa yang sudah mungkin saya sebagai guru yang dilakukan, bahwasanya untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik itu terkadang kami sebagai guru ini memberikan dia reward atau sebuah imbalan. Nah, nanti kalau bisa jawab pertanyaan Ibu, akan Ibu berikan ini permen, akan diberikan ini segala macam yang kita berikan supaya memotivasi. Tujuan kami di sini memotivasi anak supaya lebih aktif. Nah, ternyata setelah saya dengarkan paparan dari Bu Siska tadi, kiranya menumbuhkan kesadaran anak itu tanpa imbalan. Nah, ini kan potensi ya bertolak belakang dengan apa yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Nah, bagaimana pandangan Bu Siska terhadap hal ini? Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be achieved in 5 minutes. Silakan Bu Siska untuk menanggapi pandangan Bu Nani yang sudah dilaksanakan di sekolah terkait apa yang sudah disampaikan. Oke, baiklah Bu Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya terkait tentang disiplin positif. Nah, coba kita back dulu ya Bu Rofi ya. Iya, di back dulu lah sebentar. Ini yang benar nih ya. Oke, terkait tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini sebenarnya sejauh mana yang telah kita lakukan, Bu Nani. Saya secara pribadi pun sebelum mengikuti yang namanya CGP atau calon guru penggerak ini pernah juga melakukan hal yang sama, Bu Nani. Hal yang sama contoh dalam pembelajaran saya. Bagaimana siswa itu dia bergerak, ingin melakukan dalam proses pembelajaran, ingin mengikuti secara baik dalam proses pembelajaran. Ya baik anak mem, siapa dulu yang mau yang bisa menyelesaikannya, mem kasih pena ya, mem kasih kue ya, mem kasih permen ya. Nah, secara otomatis penerapan yang kita lakukan kepada siswa itu misunderstanding atau miskonsepsi namanya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah penguatan yang salah kepada peserta didik kita. Kenapa salah? Karena mereka hanya termotivasi kepada penghargaan atau imbalan yang kita berikan, tanpa dia termotivasi apa manfaat, apa yang bisa mereka dapatkan, apa yang bisa mereka terapkan dalam proses pembelajaran tadi. Maka motivasi mereka yang muncul itu adalah hanya sekedar atau hanya semata-mata mendapatkan imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh peserta didik tadi. Saya pun secara pribadi sering melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kedepannya kita berharap tidak lagi memberikan imbalan tadi Bu Nani, tidak memberikan penghargaan lagi. Biarkan, jangan diberikan penghargaannya dengan berikan imbalan. Kalau kita berikan juga, maka motivasi yang ada pada diri siswa itu tidak keluar, hanya sebatas mendapatkan imbalan atau reward tadi, tanpa dia bisa menerapkan proses pembelajaran apa yang mereka lakukan hari ini, apa yang mereka dapatkan hari ini, bagaimana proses pembelajarannya. Contohnya yang mendapatkan penghargaan tadi, bisa dia nanti melihat punya temannya tugasnya, bisa melihat ke kelompok lain. Kalau ditanya pun secara pribadi mungkin mereka tidak dapat, karena itu tadi adalah imbalan atau reward atau penghargaan tadi Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru, kita berubah lagi, jangan istilahnya menukar mindset kita, jangan penghargaan atau imbalan juga kita berikan kepada anak. Biarkan mereka berjalan sesuai dengan alur dalam proses pembelajaran. Itu Bu Nani, beberapa saya Bu Nani. Bagaimana Bu Nani? Apakah puas Bu Nani atau ada tambahan lagi? Puas Bu Rofi? Oke, terima kasih Bu Siska atas penjabaran terkait pandangan Bu Nani tadi. Selanjutnya apa masih ada Bapak Ibu untuk tanggapan atau pertanyaan dari tampilan budaya positif yang sudah disampaikan Bu Siska? Tidak ada? Berarti sudah paham semua Bu Siska, sepertinya sudah paham semua. Alhamdulillah paham Bu Rofi, dan bisa nanti diterapkannya Bu Rofi ya, budaya positif di sekolah kita. Berarti sudah paham. Sekarang kita minta mungkin salah satu teman kita atau Bapak Ibu guru yang mungkin menyampaikan apa yang didapat, refleksi terkait kegiatan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Siska. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Silakan Bu Orin menyampaikan kembali gitu, refleksi terkait apa yang disampaikan Bu Siska. Terima kasih Bu Rofi. Baiklah, bisa berdiri Bu Orin. Berdiri Bu Siska. Baiklah, apa yang sudah Bu Siska paparkan tentang budaya positif itu. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Apa yang sudah Bu Siska paparkan tentang budaya positif itu merupakan hal yang sangat luar biasa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ketika mengajar. Begitu juga dengan apa yang Mbak Siska telah jawab dari pertanyaan kita ini, yang selama ini mungkin kami salah persepsi, selalu memberikan semacam reward mungkin berupa makanan, atau bahkan terkadang kita berikan hal-hal yang di luar konteks makanan seperti uang untuk menumbuhkan minat atau minat belajar siswa, dan ternyata itu ini yang kita tidak baik. Nah,
Umpan balik yang saya berikan ketika Bu Siska menerangkan tentang budaya positif itu menjadi sebuah pelajaran terutama bagi diri saya sendiri, dan saya berharap dengan adanya budaya positif ini nanti kita sama guru atau sama warga sekolah dapat membangun kolaborasi juga yang positif sehingga tercipta suasana belajar yang sangat menarik, kondusif maupun inovatif. Baiklah, itu hanya yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke Bu Rofi. Terima kasih Bu Rofi. Terima kasih Bu Orin terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mem Siska, sangat menarik bagi Bu Orin. Mungkin nanti akan dipraktekkan ya Bu Orin ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, masih ada? Oke, sudah sangat mengerti kayaknya Bu Siska. Baiklah Bapak Ibu, tiba kita di penghujung kegiatan diseminasi terkait budaya positif yang sudah dijabarkan oleh Bu Siska. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu yang disediakan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Orin, bagaimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam, baik Mem Siska. Alhamdulillah kita semuanya. Oke, baiklah Bu Orin, pada siang hari ini kita berbincang-bincang terkait tentang pemaparan budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita, dan alhamdulillah sejauh ini tentang budaya positif yang sudah itu sudah berjalan kurang dari 80% yang sudah berjalan dengan luar biasa sekali di sekolah kita, dan alhamdulillah sudah bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana umpan balik yang Bu Orin rasakan setelah melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bu Siska, terima kasih atas kesempatannya. Setelah Mem Siska paparkan atau berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah kita, ada beberapa hal yang sangat menarik yang saya tangkap dari budaya positif yang telah Bu Siska paparkan. Yang pertama itu yang selalu saya ingat dan terpatri di pikiran saya adalah praktik baik yang Mem Siska berikan mengenai budaya positif, yaitu tentang pemberian reward kepada peserta didik. Selama ini saya sebagai guru tentu tak luput dari pemberian reward kepada peserta didik, penghargaan. Menurut saya itu bentuk suatu penghargaan bahwa peserta didik kita itu mampu dan dia ada semangat untuk mengikuti pelajaran. Tetapi setelah saya dengarkan, ternyata saya salah. Misunderstanding mungkin analis saya. Yang selama ini saya rasakan itu adalah budaya positif ternyata. Dan yang saya tangkap, Mem Siska mengatakan bahwasanya pemberian reward mungkin berupa makanan, minuman, bayar pena dan pensil itu dapat mengurangi motivasi siswa. Selama ini saya tidak merasakan bahwasanya pemberian reward yang saya berikan ini mengurangi motivasi siswa. Saya sebenarnya tidak tahu, tapi dengan adanya diseminasi ini saya jadi tahu oh ternyata ini dapat mengurangi minat motivasi siswa kita, peserta didik kita. Itu yang mungkin harus saya rubah. Dan itu yang selalu saya amalkan, dan selalu mungkin sebisa mungkin saya ingat-ingat bahwasanya yang saya lakukan itu butuh perubahan. Yang kedua yang terpatri dalam pikiran saya adalah ketika Mem Siska mengucapkan bahwasanya ada dua motivasi dari siswa. Saya selama ini kan tahunya hanya mungkin motivasi internal saja yang ada dalam peserta didik kita, siswa kita. Ternyata juga ada eksternal, bisa seperti pemberian reward itu yang Mem Siska. Berarti antara kedua ini motivasi ini berarti itu harus balance. Karena Mem Siska harus ada motivasi dari diri, juga mungkin ada motivasi dari diri. Itu yang saya ingat dari diseminasi praktik baik yang telah Mem Siska ini berikan. Baik, Bu Orin, sepanjang ini mungkin ada juga seperti budaya positif yang kita lakukan, ada seperti disiplin ya Bu. Disiplin. Disiplin bagaimana mereka disiplin kita datang pada tepat waktu, datang tepat waktu, tidak terlambat dalam proses pembelajaran, dan setelah itu ada juga yang namanya keyakinan jelas ya Bu Orin. Keyakinan jelas seperti apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita, dan setelah kita juga bisa bahwa sedikit ada keyakinan jelas yang kita buat bersama.
kasih mungkin atas visi praktik baiknya. Jadi apa yang saya tadinya nggak tahu atau rancu itu menjadi lebih jelas. Alhamdulillah ya bos, ya sepanjang inspirasi ini kita sudah berjalan juga bagaimana berlaku positif. Alhamdulillah semuanya terkait tentang hal itu, mudah-mudahan di kedepannya bisa berjalan positif kembali untuk meningkatkan budaya positif. Baiklah Polri, terima kasih atas berkat yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak hari ini? Adakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya kelasmen, anak men dalam keadaan sehat walafiat, hadir semuanya 100%. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, pada proses kali ini, proses pembelajaran kali ini, kita akan membentuk suatu yang namanya keyakinan kelas. Adakah teman-teman tahu apa itu keyakinan kelas? Adakah yang tahu? Tidak? Siapa yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, keyakinan kelas adalah merupakan suatu kesepakatan yang kita lakukan atau yang kita yakini secara bersama-sama, baik itu oleh kamu sendiri maupun sebagai seorang guru di sini, agar terciptanya budaya positif, agar terciptanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan tertib. Nah, sehingga nanti pada kedepannya jika kita melakukan keyakinan kelas, diharapkan semuanya baik dalam proses pembelajaran maupun dalam lingkungan kelas maupun sekolah, agar terciptanya pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Paham teman-teman semuanya? Nah, di sini di dalam kita nanti membuat suatu keyakinan kelas, mengharapkan anak-anak mengeluarkan inspirasinya, mengeluarkan apa keyakinan yang kamu percayai sendiri. Nah, di dalam keyakinan kelas ini nantinya diharapkan yang mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang positif, yang artinya yang membangun terciptanya proses pembelajaran di dalam kelas anak-anak pada pagi hari ini. Paham semuanya anak-anak? Paham ya? Dari kata-kata keyakinan kelas ya. Nah, kalau bisa dalam keyakinan kelas nanti kita menggunakan kata yang positif, tidak ada menggunakan kata dilarang, jangan, atau yang seperti negatif ya. Nah, di dalam yang keyakinan kelas itu menciptakan yang namanya budaya positif, bagaimana terjalin kerjasama yang baik agar proses pembelajaran berjalan aman, tentram, dan nyaman. Oke, baiklah anak-anak, untuk menyatakan keyakinan kelas, nanti memang akan membagikan sticky note. Nah, masing-masing kamu boleh membuat lebih dari satu keyakinan atau boleh dua. Nah, nanti kalau jika ada keyakinan yang anak-anak buat yang sama, kita sepakat mengambilnya satu atau bagaimana? Kalau yang sama keyakinannya satu ya, misalkan nih, dan kalau anak-anak ada yang sama keyakinan kelasnya, nanti kita bersepakat saja satu kita ambil ya. Paham? Paham ya? Beda apa keyakinan kelas? Sudah. Nah, nanti di sini speakernya membagikan. Nanti anak-anak bagi yang sudah selesai, silakan ditaruh di bagian depan. Nah, jika terdapat nanti keyakinan kelas yang sama, kita sepakati mengambil satu saja. Oke? Paham anak-anak? Ada semuanya untuk membuat keyakinan kelas? Ada. Semangat, Nak? Nah, oke. Alhamdulillah masih semangat ya. Dua ya, teman. Ini udah habis.
Oke, bagi yang sudah dapat silakan ditulis keyakinan kelas menurutmu apa? Ya. Oke, silakan kita beri waktu berapa menit? 5 menit? 10 ya? Oke, silakan berpikir dan
nyaman, tenang, dan aman. Ya. Oke, kita mulai dari adik. Oke, silakan adik. Ingat ya, nanti kalau ada dua yang sama kita ambil satu ya. Oke, Damar. Oke, next. Hafiz. Next, lanjut. Tasya. Oke, next, lanjut. Zairan. Lanjut. Lanjutan. Bawah ini. Lanjut. Keisha. Lanjut ke belakang, Manu. Next, lanjut. Lanjut. Berapa? Oke, lanjut. Faiza. Bawa lagi Faiza. Oke, next. Abiu. Oke, lanjut Abiu.
kamu tulis dan kamu tuangkan di plastik keynote ini, kita akan ya memilih apa saja yang sesuai dengan keyakinan kelas yang anak-anak inginkan agar proses pembelajaran berjalan dengan hikmat ya, lancar, aman, nyaman. Nah, oke, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah mengerjakan PR, keyakinannya, melakukan piket kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai setiap pendapat teman. Anak-anak mendengarkan yang lain, nanti kalau ada yang sama kita ambil satu ya. Berikutnya datang tepat waktu. Tidak ada tadi datang tepat waktu? Belum ya? Menjaga kebersihan kelas. Kita ambil satu dulu ya. Mengerjakan PR. Apakah ini sesuai dengan kalian semuanya nak mengerjakan PR semuanya untuk keyakinan kelas yang kalian laksanakan? Ya, sesuai. Oke, melakukan piket kelas. Nah, bagaimana nih piket kelasnya? Perlu nggak kita berikan apa? Kita masukkan ke dalam satu keyakinan kelas. Perlu ya. Nah, kalau tidak ada apa piket berarti kelasnya nanti bagaimana? Kotor. Maka tidak terciptalah budaya positif dan budaya kebersihan di kelas ya, nak ya. Oke, jadi kita ambil ya. Oke, nanti kita ambil. Yang berikutnya ada menjaga kebersihan sama melakukan piket kelas ya. Berarti satu kita ambil. Oke. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Nah, ini bagaimana? Bisa kita ambil untuk keyakinan kelas? Bisa ya? Oke, agar diskusinya berjalan dengan lancar ya. Jadi kita saling menghargai bagaimana teman berdiskusi ya. Oke, lanjut. Datang ke kelas tepat waktu. Sudah ada? Belum ya? Oke, kita ambil. Dan datang tepat waktu ke dalam kelas yang menghargai teman ketika kerja kelompok, menghargai guru ketika menerangkan pelajaran. Nah, ini sudah terangkum semua di sini ya, nak ya. Datang tepat waktu, menghargai teman dalam saat kerja kelompok, sudah terangkum di sini semua ya. Berikut waktu makan saat jam istirahat saja. Nah, ini bagaimana? Ada nggak di antara anak-anak ini yang budaya positif yang kalian lakukan? Makan saat dalam proses pembelajaran ada? Tidak ya, itu tidak baik dilakukan ya. Oke, bagaimana apakah ini bisa kita ambil ini untuk keyakinan kelas? Bisa ya. Lanjut. Bersikap tenang saat sedang belajar. Nah, sama juga nanti dengan menghargai ya. Biar masuk di sini. Oke. Menghargai guru dengan cara diam dan sama dengan tadi ya. Berpakaian rapi dan lengkap. Nah, ini bagaimana? Bisa kita ambil satu keyakinan kelas? Nah, kenapa biasa dikatakan dengan berpakaian rapi dan lengkap? Karena di sekolah kita sedang menerapkan kedisiplinan dengan berpakaian lengkap mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi anak-anak bersifatnya disiplin. Oke, kita ambil ya. Selanjutnya masih ada menghargai guru, menjaga tata tertib, menghargai teman dan memberikan pendapat. Oke, sama. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada tadi nak? Untuk mengerjakan PR ya. Oke. Menjaga kerapian kelas juga. Ada menjaga kerapian, menjaga kebersihan juga. Mendengarkan guru saat menjelaskan, berpakaian rapi dan lengkap datang tepat waktu. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mendengarkan guru saat menjelaskan, bekerja sama saat kerja kelompok. Ini ya. Ini bisa juga diambil ya. Bekerja sama saat bekerja kelompok ini merupakan kolaborasi yang bagus jika dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berbentuk seperti kelompok. Itu sangat perlu ya. Karena dalam suatu kelompok itu dinilai kolaborasi. Bagaimana kamu menciptakan kolaborasi yang bagus saat pembelajaran diskusi kelompok. Yang lain disiplin, oke, boleh juga disiplin. Nah, dari sebanyak keyakinan yang kamu lakukan, kita sudah sepakat tadi mengambil satu. Saatnya jam Jika mereka sama dalam kelompok satu keyakinan ya. Nah, di sini
bisa kita lakukan yang namanya keyakinan kelas. Nah, siapa bisa membacakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati secara bersama-sama? Siapa bisa ke depan? Siapa bisa ke depan? Ada yang bisa ke depan? Faiza? Oke, silakan Faiza. Silakan, Faiza membacakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati secara bersama-sama, yang telah kita yakini secara bersama-sama agar terbentuknya proses pembelajaran di kelas yang aman dan nyaman. Oke, dengarkan semuanya Nana. Ikhlaskan suaranya Faiza. Keyakinan kelas yang telah kita susun. Yang pertama ada mengerjakan PR. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Keempat datang ke kelas tepat waktu. Yang kelima waktu makan saat jam istirahat saja. Yang enam berpakaian rapi dan lengkap. Yang ketujuh bekerja sama saat kerja kelompok. Dan yang terakhir disiplin. Terima kasih. Alhamdulillah, keyakinan kelas untuk kelas ini telah kita buat, telah kita lakukan secara bersama-sama agar pembelajaran yang bersifat budaya positif di sekolah atau di kelas kita terjalin dengan baik. Nah, tidak diharapkan pusat ini saja, untuk kedepannya seterusnya kita meyakini keyakinan kelas seperti apa, ya, agar terciptanya budaya positif dimanapun kita berada, baik di kelas maupun di sekolah. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk kedepannya kita selalu menerapkan keyakinan kelas yang telah kita maksud. Nanti di ketua kelas tolong dibacakan di sebelah kiri depan meja gurunya, ya. Oke, siapa ketua kelasnya, Nak? Nah, nanti anak-anak akan ketua kelasnya, ya. Oke, nanti tolong dibacakan di sebelah sini keyakinan kelas anak-anak semuanya, agar setiap kali masuk, oh ini keyakinan kelas kita. Paham anak-anak semuanya? Oke, mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita terus menerus untuk melakukannya. Nah, karena adanya telah berbunyi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geza Zahira, salah satu siswi yang bersekolah di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati adalah keyakinan tersebut dapat membuat kita lebih menghargai orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geza Zahira, salah satu siswi yang bersekolah di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati adalah keyakinan tersebut dapat membuat kita lebih menghargai orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarah Fazila Tunisa. Saya adalah salah satu murid dari SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Terkait dengan budaya positif, yakni keyakinan kelas yang telah diyakini sebelumnya, menurut pendapat saya, keyakinan kelas dapat menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan tentram, serta dapat menumbuhkan rasa toleransi dan tanggung jawab. Sekian dari saya.